para wanita hebat, Jemaat MCC BSD dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Women's Talk, di mana kita akan sharing tentang tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab yang menginspirasi dan memberkati. Bersama dengan saya Ellen dan teman saya Asya. Kita akan bersama-sama diberkati melalui program ini. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih hari ini kami diberikan anugerah dan kesempatan untuk belajar mengenai Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui para tokoh wanita yang ada di Alkitab. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengubahkan kami, dan Engkau yang akan membawa kami kepada segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan para wanita hebat, sebelum kita mulai mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita karena Tuhan kita sudah memberikan segala yang terbaik daripadanya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Mari bersama kita katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian. Oh haleluya. Baiklah para wanita hebat, pada hari ini kita akan diberkati oleh narasumber hambanya. Kita akan sambut Pastor Monica Rusli. Shalom. Shalom. Apa kabar Cimonik? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, kita happy banget nih Cimonik. Ya Tasya ya, karena hari ini kita akan diberkati dengan seorang hamba Tuhan sekaligus mentor para wanita hebat. Mentor dari Tasya di home dan mentor dari saya waktu mengikuti program SEAL. Yes, puji Nah Tuhan. Cimonik, hari ini kita akan membahas tentang siapa Cimonik? Hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang luar biasa di Alkitab yang bernama Abigail. Oh Abigail. Yes. Mhm. Nah, Saya rasa nih kita udah pada gak sabar Cimonik. Jadi Cimonik tolong memberkati kita gitu ya dengan tokoh dari Alkitab yang bernama Abigail. ya, pertama-tama saya mau introduce siapa tuh Abigail ya. Abigail adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Alkitab menggambarkan dia seperti itu. Dia adalah istri dari seorang yang bernama Nabal. Ya, Nabal ini adalah seorang kaya di Karmel, tapi dia kasar dan jahat. Nah, Abigail ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suaminya Nabal, karena Nabal pernah menyinggung Daud dan Daud sangat marah, mau membunuh Nabal. Abigail juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Daud dari kebodohannya karena emosi gitu. Hampir dia berbuat sesuatu gitu karena emosinya. Nah, Abigail, cerita tentang Abigail hanya muncul sekali di Alkitab, yaitu di 1 Samuel 25. The whole pericope ya. Tapi walaupun dia cuma muncul sekali di Alkitab, tapi kisahnya sangat inspiratif. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal dari kehidupan seorang yang bernama Abigail. Kita semua tahu bahwa di dalam satu pernikahan tentunya ada perbedaan ya antara suami dan istri. Karena the way we are built itu memang beda dari suami ya. Nah, poin pertama yang kita bisa belajar dari Abigail adalah bagaimana cara dia mengatasi perbedaan. Tadi kan saya udah bilang, Abigail tuh cantik, bijaksana.
Nabal ini the exact opposite, kasar, ya kan, dan jahat gitu. Nah, itu tentunya bukan sesuatu yang mudah ya untuk diatasi perbedaan kayak gitu. Bayangin ya, kita tiap hari kita harus hidup dengan orang begitu. Bagaimana ya, mungkin istri zaman sekarang bahasanya elus dada. Nah, tapi ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Abigail, yaitu kita semua harus menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna, ya. Kedua, kita memang berbeda dengan pasangan kita. Nah, apalagi zaman sekarang ya, ini zaman pandemik ini, suami yang notabene adalah tulang punggung keluarga. Banyak kita dengar di berita, karena pandemik ini ada suami yang di PHK, ada suami yang dirumahkan, ada juga suami yang pemasukannya dipotong. Bahkan suami yang seorang bisnismen pun pasti terkena dampak, pasti dia pusing. Gimana caranya saya selamatkan company saya. Nah, dan di zaman ini juga ada istri-istri yang, tiba-tiba muncul. Talentnya baking lah, cooking, semuanya ada gitu. Tiba-tiba muncul gitu. Ini kan kita sedang mengalami musim yang berbeda ya. Suami kita di musim yang istilahnya winter, fall gitu. Kita lagi summer nih, kita lagi hebat-hebatnya. Itu pun perbedaan. Nah, saya dan suami saya juga berbeda. Suami saya nonton TV harus kencang banget. Kalau saya nonton TV harus pelan. Saya bisa aja mute, nggak ada suara, saya juga happy. Kalau dia makan harus satu meja isinya makanan. Kalau saya punya nasi disiram kuah, saya cepat-cepat makan, ya udah, I'm happy. Nah, perbedaan ini harus disertai dengan, harus disikapi dengan kita tunduk kepada suami ya. Firman Tuhan kita baca dulu ya di 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Tentunya kita pengen punya suami yang sesuai dengan standar kita, ya, nggak galak, nggak kasar, ya kan? Maunya ya rumah tangga kita adem, ayem, tenang-tenang. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus tunduk. Firman Tuhan ajar istri untuk tunduk kepada suami. Supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Apa sih yang dimaksud dengan tanpa perkataan? Kita pengen suami kita berubah. Nggak mungkin kita tiap hari nagging, berubah dong. Tolong dong begini, tolong dong begitu. Lama-lama suami kita juga kesel kan? Apa sih? Belum tentu juga kita juga sesuai dengan standar yang suami kita mau kan? Nah, kita harus hindari kita nagging terus. Yang kita harus lakukan adalah tetap tunduk. Karena tunduk itu bukan berarti kita pasrah loh. Tunduk itu adalah berbicara tentang kita berserah. Tunduk juga adalah ungkapan bahwa kita itu taat kepada firman Tuhan. Nah, waktu kita lakukan bagian kita dengan cara tunduk, Tuhan pasti turun melawat, Tuhan pasti intervensi, Tuhan pasti kasih kita kekuatan supaya kita bisa menyikapi perbedaan. Nah, yang kita butuh adalah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi semua perbedaan yang ada dalam rumah tangga kita. Nah, manusia tidak bisa dirubah oleh manusia ya. Saya nggak bisa merubah suami saya, cuman Tuhan yang bisa. Intervensi dari Tuhan itulah yang kita cari supaya kita bisa menghadapi perbedaan yang ada. Nah, poin kedua adalah yang kita bisa belajar dari Abigail adalah dia mau berkorban buat suaminya. Kita baca dulu 1 Samuel 25 ayat ke 23 dan 24 ya. Kita tahu ya, Daud marah banget sama Nabal. Dia mau membunuh Nabal. Tapi ayat 23, 1 Samuel 25 ayat 23 bilang begini. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Perlu kita ketahui waktu Abigail pergi menemui Daud itu adalah tanpa pengetahuan Nabal.
Abigail memutuskan untuk berkorban untuk menyelamatkan suaminya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari pengorbanan seorang Abigail? Abigail itu saya percaya ya, dia menikah dengan seorang yang kasar ya. Dan dia pasti tidak luput dari marahan lah, kayak bentuk kekasaran suaminya tidak luput. Pasti dia mengalami itu. Tapi dia masih tetap untuk mengutamakan kepentingan suaminya loh. Dia mau loh berkorban buat suaminya. Nah, dalam sebuah pernikahan kita harus contoh dari firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 3 sampai ke 8. Itu adalah ayat yang mengajari kita untuk selalu mendahului dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kita tidak boleh selfish ya. Seperti juga Kristus telah berkorban buat kita. Kristus rela menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, bahkan dia taat sampai mati. Padahal waktu itu manusia penuh dengan dosa, tegar tengkuk, bandel, susah dibilangin. Tapi Kristus mau loh berkorban. Sebenarnya siapa sih kita sih? Ya kok sampai Kristus mau berbuat sejauh itu buat kita. Demikian juga yang Abigail perbuat buat Nabal. Karena dia mengasihi suaminya, dia mengutamakan dan mementingkan mementingkan kebutuhan suaminya supaya dia diluputkan dari amarah Daud. Nah, dalam satu pernikahan kita harus menerapkan prinsip saling ya, saling mendahului, saling berkorban. Karena prinsip saling itu eventually akan menjadi bensin. Jadi kita duluan nih, saya mau berbuat ini dong buat kamu. Karena pernikahan itu bukan kontrak, bukan transaksional. Saya berbuat gini, kamu in return kamu buat begitu dong buat saya. Enggak. Tapi marilah kita gunakan prinsip saling berbuat baik duluan terhadap pasangan masing-masing. Dan itu akan menjadi pemicu, menjadi bensin supaya wah kita udah lomba-lombaan deh, pokoknya udah gak hitung-hitungan gitu. Pokoknya kita utamakan pasangan kita melebihi siapapun ya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa belajar dari Abigail adalah dia tahu kapan untuk bertindak, kapan untuk berbicara. Karena ya kita tahu gambaran Abigail adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana ya. Dia gak sembarangan lakukan sesuai dengan kata hati dia. Nah kita baca 1 Samuel 25 ayat 36 dan 37. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Abigail? Waktu kita perlu menyampaikan sesuatu, ada 3 hal yang penting yang kita harus take into consideration. Oke, waktunya kapan, kontennya apa, dan intonasinya. Salah satu dari 3 ini ada yang tidak tepat, maka segala sesuatunya bisa kacau. Bayangin ya, kalau misalnya Abigail dia udah selesai nih memohon dan Daud udah oke. Waktu Nabal lagi pesta, lagi mabuk, tiba-tiba dia datang, "Hey Han, tahu nggak? Aku baru loh ketemu Daud loh. Aku baru loh memohon berkorban buat kamu loh. Kamu nggak tahu kan? Kamu selamat tuh gara-gara aku." Bayangin apa yang akan terjadi, bisa kacau itu, pesta bisa jadi perang. Nah, tapi seorang Abigail memang benar-benar bijaksana. Kita harus belajar ya satu hal ya, para wanita hebat. Pemimpin di satu rumah tangga adalah tetap suami. Jenis apapun, jenis seperti Nabal ya kasar, orangnya jahat. Maupun ada yang jenis yang lemah lembut kayak klemer-klemer. Tetap aja dia itu pemimpin keluarga. Nah kalau buat laki-laki ya, kalau kita salah ngomong nih. Kalau misalnya istri ngomong sesuatu yang bisa mengecilkan, menghina, itu egonya pasti terusik. Mau jadi apa rumah tangga kita? Nah, kita harus belajar dari Abigail.
kapan harus berkata-kata. Firman Tuhan bilang, waktu kita berkata-kata seperti apel emas di pinggan perak, itu sangat berharga. Itu disusunnya bagus, rasanya enak, itu bisa mendatangkan kesegaran, bisa pokoknya intinya segala sesuatu yang baik lah. Nah, saya pernah ada satu experience ya. Saya ini tadi tipe dominan ya. Saya juga mau ikut mimpin dalam rumah tangga sama suami saya. Tapi over the years saya belajar untuk tunduk, untuk bagaimana caranya berbicara kepada suami saya. Karena suami saya itu tipe dominan. Wah pokoknya dia yang memimpin. Ada sekali saya berpergian, kita pelayanan ke Manila. Nah pesawat yang pulang ke Jakarta itu delay 7 jam. Jadi semua dari Manila ke Singapura, kita transit di Singapura, udah telat 7 jam, connecting flight kita miss. Ya otomatis udah ketinggalan. Nah waktu kita sampai, kita disambut sama ground crew. Langsung lah didata siapa yang mau naik pesawat ini. Udah suami saya dengan gagahnya dia datang ke depan. Saya mau naik pesawat jam 6 pagi, connectingnya jam 6 pagi. Karena malam itu kita udah ketelatan lah, udah ketinggalan. Jam 6 pagi. Saya bilang, Dave, jangan bawel, dia bilang gitu. Jangan bawel, jangan so tau. Udah saya diam di situ. Udah, yang penting saya bilang sama dia, waktu dia udah urus, saya tiba-tiba saya toel dia, mungkin dia udah surut gitu ya. Jangan naik jam 6, karena begitu kita sampai Jakarta, kan kamu harus ke kantor. Kalau kita naik pesawat jam 6, jam 6:30 kita sampai Jakarta, kantor mulai jam 8 dia mau kemana, iya kan? Saya bilang naik yang jam 7.40, sampai Jakarta pas jam 8 udah bisa ke kantor. Langsung dia bilang sama ground, oke ganti. Seperti istri saya ngomong ganti, oke. Udah kita keluar airport, udah lagi tenang-tenang, kita lagi makan malam. Saya bilang sama suami saya, Dave, tadi itu kamu tuh agak kasar loh, ngomong di depan orang soalnya. Saya agak malu soalnya, dia kan ngomong kencang banget gitu. Boleh ya lain kali kalau ngomong jangan gitu, kan kamu gak tahu alasan saya apa. Saya bilang jangan naik pesawat jam 6. Terus suami saya diem. Suami saya bilang oke, sorry. Ya it's okay gitu loh. Nah bayangkan kalau kali itu waktu kamu diam, jangan bawel, jangan so tau. Saya bilang apa lo? Kan gak lucu kan? Itu bisa berantem di airport gitu loh. Nah maksud saya adalah bijak itu, berkata-kata dengan bijak adalah kita tahu kapan. When is the right time to execute yang kita mau gitu loh. Nah itu saya belajar dan saya itu butuh bertahun-tahun untuk pelajari karena kita harus consider karakter suami kita kayak apa, dia pride-nya kayak apa. Ya itu sih penting sih menurut saya. Waktu, intonasi dan konten yang tepat. Itu yang kita belajar. Jadi 3 hal ini kita belajar dari Abigail pada hari ini. Saya berdoa supaya kiranya ketiga poin ini boleh menjadi pegangan buat kita para wanita hebat dalam mengatasi perbedaan, dalam berkorban maupun dalam berkata-kata dengan bijak kepada pasangan kita. Itu sih Ellen. Wow, terima kasih loh Cimoni. Puji Tuhan. Ya Tasya ya. Nah ini jadi semakin penasaran. Saya percaya para wanita hebat juga akan semakin penasaran ingin mengetahui lebih lagi tentang tokoh Abigail. Nah saya mau tanya sama Cimoni, kalau saya nggak salah Cimoni ini masuk ulang tahun pernikahan ke-21 ya? 22. Ke-23 nanti next year. Next year 23 tahun. Nah Ci ini kan luar biasa ya komunikasi sama Tasya, karena kita mungkin pernikahannya belum sampai selama Cimoni gitu. Tapi dengan tokoh yang tadi Abigail juga Cimoni sharingkan, selama hampir 23 tahun, bagaimana cara Cimoni itu bisa menerima dan menjalani perbedaan yang ada antara Cimoni dan juga suami. Nah kita mau belajar nih Cimoni. Oke. Ini mic-nya di mana? Jadi intinya kasih itu adalah faktor penting. Ya, kita juga harus menerima sih pasangan dan kita harus pelajari kenapa sih ini orang kok begini ya, kenapa sih ini orang kok begitu. Di SEALD kan kita belajar ya, di SEALD waktu itu ya, latar belakang keluarga dan itulah yang saya belajar itu bukan perkara overnight gitu, perlu bertahun-tahun bahkan sampai sekarang pun masih ada miss-nya gitu. Nah mengatasi perbedaan itu
kuncinya ya udah itu, tunduk kepada suami, minta intervensi Tuhan. Sama juga kayak gini ya, anak kunci sama lubang kunci itu kan beda. Betul. Tapi kalau nggak digunakan bersama-sama, kehilangan fungsi. Buat apa anak kunci sendiri, lubang kunci sendiri? Iya kan, nggak ada gunanya. Dan saya juga mau mau bagi bahwa love language itu penting. Ya love language kita udah pernah belajar ya. Ketahuilah love language pasangan kita tuh apa sih sebenarnya sih. Kalau suami saya kan suka physical touch, quality time. Ada orang yang suka receiving gift gitu loh. Nah kadang berbeda, kalau kita kasih orang yang suka physical touch, kita kasih gift, belum tentu dia kayak, wah terima kasih loh, seperti kamu kasih saya seisi dunia ini gitu loh. Nah love language, mengasihi satu sama yang lain, tunduk kepada suami, itu menurut saya itu penting. Itu merupakan beberapa faktor yang bisa membantu kita untuk mengatasi semua perbedaan yang ada. Berarti dengan kata lain Cimonik, bahwa yang nomor satu tadi intervensi Tuhan ya. Itu penting banget itu ya, penting, gak ada intervensi Tuhan. Betul. Susah banget ya. Betul, dan yang kedua tadi berarti segala sesuatu harus mulai dari diri kita ya. Kita yang belajar juga apa love language-nya suami, dan memang ternyata juga harus dimulai dari diri kita. Betul. Dan yang paling penting tadi adalah ketundukan ya. Ketundukan, segala sesuatu tuh sebenarnya kalau kita mengharapkan sebuah perubahan, bukan orang itu, harus dari diri kita sendiri dulu. Itu sih. Ketundukannya Syah, kita masih dalam proses. Iya, ketundukan itu babak belur berdarah-darah. Saya setuju Cimonik, karena memang tidak mudah, apalagi yang tadinya kita bisa memutuskan segala sesuatu sendiri. Begitu kita menikah, ini juga untuk para wanita hebat yang belum menikah, ini satu pelajaran, tapi bukan berarti jangan takut menikah ya Cimonik ya. Tetapi paling tidak kita harus belajar tunduk, ketundukan ya. Sehingga seperti Abigail tadi, dia benar-benar akhirnya bisa menerima perbedaan mau bagaimanapun suaminya, tapi dia sudah bisa menerimanya. Iya, karena di Alkitab tidak mencatat Abigail komplain, Abigail diem-diem mau membunuh Nabal, kan nggak ada gitu loh. Betul. Iya kan? Dan kalau saya katakan tadi Cimonik juga katakan karena arti nama Abigail itu pun juga sudah sangat memberkati ya, penuh dengan sukacita ya. Iya, Father is my joy. Bapa adalah sukacitaku. Berarti memang betul-betul Abigail ini sudah menyerahkan seluruh kehidupannya sehingga dia mengandalkan intervensi Tuhan dalam hidupnya. Wah, puji Tuhan. Nah, yang berikutnya nih Cimonik, kita jadi pengen terus ini ya Syah ya, banyak amunisi untuk dipertanyakan. Nah, yang kedua nih Cimonik, kan saya rasa Tasya sama saya sama nih ya. Kita pernah ngalamin yang harus berkorban bagi suami, tetapi kadang-kadang perasaannya di dalam tuh apa ya Syah? Kesel gitu ya. Dongkol gitu ya, kayaknya kok saya lagi gitu ya, harus berkorban lagi, mungkin perasaan atau apapun. Nah, bagaimanakah seorang istri bisa berkorban bagi suaminya seperti Abigail, tapi perasaannya tuh tulus gitu Cimonik? Nggak ada dongkol, nggak ada kesel gitu, tuh gimana Cimonik? Sekali lagi, faktor utamanya intervensi Tuhan dan kasih. Iya kan, kasih itu penting banget di dalam satu pernikahan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal loh, supaya kita bisa diselamatkan. Intinya manusia berdosa itu telah menerima kasih karunia dari Bapa di sorga. Kita nih yang terima kasih karunia, in return kita harus pay it forward gitu loh. Kita harus memberi juga kepada orang, gak bisa jadi orang selfish. Tadi kan Filipi 2 udah mengajarkan kita ya, ajaran untuk saling mengutamakan. Kita juga kita udah terima, kita juga mau orang lain terima berkat yang sudah kita terima. Nah, prinsip itulah yang saya lakukan dalam rumah tangga. Dan kalau kita bisa ingat itu ya, kita terima kasih karunia, kita harus memberi kepada pasangan kita kasih karunia. Maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Sama seringkali saya sama Devi ya, kita cuma punya supir satu ya, karena saya kan jarang pergi gitu loh, pergi jangan yang deket-deket aja gitu. Nah kadang gini, alangkah baiknya kalau suatu hari jadwal saya padat disupirin gitu loh, kan toh suami saya paling rumah kantor atau kantor kemana gitu, paling meeting kemana kan bisa pakai mobil kantor. Tapi
kadang dia over gitu, kamu pakai aja supirnya. Saya bilang enggak deh, karena saya suka mikir ya, kadang dia ada khotbah, ada segala macam, kayak last week gitu, dia harus pelayanan. Dia jadwalnya hektik, dan saya ada 2 hari di minggu kemarin, saya harus nyetir ke sana kemari gitu. Dan suami saya bilang, kamu aja yang pakai supir. Saya bilang nggak bisa, kamu yang pakai supir. Dia bilang enggak, dia nggak perlu supir. Saya bilang kamu perlu, karena apa? Dia di mobil kalau disupirin dengan jadwal hektik, dia bisa siapin khotbah. Saya kan nggak perlu siapin apa-apa. Nah, itu adalah contoh yang paling gampang yang saya lakukan hari-hari. Sekali lagi ya, alangkah baiknya disetirin kemana-mana. Tapi I would rather drive myself dan kasih supirnya ke Devi. Karena dia lebih membutuhkan gitu. Itu sih. Wow, berarti memang kembali lagi para wanita hebat, kita semua diingatkan tentang kasih ya. Kalau dengan kasih kita pasti kita akan gagal mengasihi suami bahkan siapapun. Tapi pada saat kita mengandalkan kasih Tuhan tadi ya, Cimoni, kita mendahulukan itu, maka kita akan dengan tulus dan akhirnya nggak akan ada kesel, gondok gitu ya. Iya, wah, luar biasa. Berarti kalau masih ada rasa gondok, kasihnya kurang. Nah, berarti perlu apa? Enggak, ininya di sini harus diingetin nih. Kita terima kasih karunia, kita harus kasih orang kasih karunia. Itu berarti sih. Love mode-nya harus nyala terus, harus on terus ya. Iya betul. Switch-nya harus di switch on terus. Betul. Tadi Tasya ini menarik ya. Tadi Tasya bilang apa? Jadi kalau tandanya kita masih kesel, masih gondok, ada gondok waktu melakukan sesuatu itu untuk suami, berarti masih kurang kasihnya. kasihnya masih kurang ya. Harus diisi pol dulu, switch-nya harus nyalain dulu. Betul, berarti dengan kata lain, mungkin seringkali atau mungkin ya, para wanita hebat ini agak lupa gitu, Cimonik, bahwa kita ini sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Iya. Terkadang masih berusaha mengusahakan dengan kekuatan diri sendiri, akhirnya jadinya stres, jadinya merasa jengkel, bukan begitu ya Cimonik ya? Iya, saya pernah alami kok, tenang aja, saya pernah alami. Saya bukan dewa, saya bukan malaikat soalnya. Ya, kadang masih ada loh, tapi firman Tuhan kan bilang ya, kasih itu cuman kasih yang bisa menutupi segala pelanggaran. Betul. Ya intinya you fill yourself with God's love sih. Iya, walaupun kadang gini ya, kadang saya udah di kasur, udah selimutan gitu ya. Suami saya ini orangnya kayak, dia membuat diri dia untuk depend on me, you know. Iya kan? Nah, udah enak gitu. Dia di kasur juga udah enak nonton TV. Dia bilang, tolong dong ambilin RS. Ya ampun, saya mesti jalan turun dari kasur ke ambil air dingin dia, kasih minum. Ntar udah enak nih, udah mau tidur. Aduh, saya lupa minum vitamin. Ya ampun, saya pikir cobaan apalagi nih Tuhan. Jadi saya mesti turun dari kasur, ambilin vitamin. Sambil saya turun, kadang saya masih bilang loh, apalagi Dev, jangan sampai lupa ya, apalagi itu kayak nyindir, kayak mau digas gitu. Tapi ya udah, ya sabar, kasih Tuhan melebihi segalanya. Ya itulah contoh-contoh hari-hari sih. Itu menurut saya kadang berkorban ya. Udah enak loh, udah PW loh di kasur loh, turun naik gitu. Kadang tapi kasih Tuhan memampukan. Berarti memang para wanita hebat harus terus melekat sama Tuhan ya Cimonik. Benar. Kalau enggak beban hidup terlalu berat. Setuju sih ya? Bukan gitu ya? Setuju nggak setuju, harus setuju karena kamu di home saya. Tandanya para wanita hebat, Cimonik tahu kartunya Tasya. Oke, nah kalau lihat Tasya nih, tadi kan Cimonik kan berkata bahwa seperti Abigail, dia mengetahui kapan harus berkata-kata, bahkan kapan harus bertindak gitu ya. Jadi dia memang wanita yang sangat bijaksana. Nah kalau kayak Tasya, pernah nggak ada pengalaman, kita nggak usah yang negatif deh, yang positif aja. Dimana Tasya mengucapkan kata-kata yang tepat dan bertindak dengan tepat, dan ternyata feedbacknya dari suami itu luar biasa baiknya gitu. Ada nggak sih pengalaman? Ada sih pastinya gitu. Ini saat suami pulang kerja gitu kan dulu. Terkadang sih nggak perlu dengan ucapan atau kata-kata ya gitu, dengan cukup kita rangkul dia gitu, gimana hari ini kayak gitu aja, itu udah buat dia merasa nyaman gitu loh. Ditambah lagi dengan support kata-kata, kamu mau diambilin apa gitu, apakah dia mau mandi dulu atau dia mau makan dulu atau apa gitu ya. Hal kecil seperti itu sih bisa bikin dia lebih gimana ya, yang tadinya udah pulang capek
mungkin dia ada perasaan kesel atau apa, bisa jadi lebih cheer up lagi gitu. Berarti dengan kata lain Tasya sudah semakin mengetahui love language-nya dari pasangan ya. Oh puji Tuhan. Berarti itu salah satu ada kredit mentornya mungkin. Ada. Mentor. Karena menjadi wanita seperti ini tuh sesuatu yang luar biasa Cimonik. Memang beberapa kali di Ada role episode. mood-nya ya. Betul. Karena buat saya memang Tasya ini selain kita juga kenalnya dulu menjadi ibu dari 4 anak gitu ya. 4 ya? 4. 5. Lagi ya. Diucapkan lagi nih di program, maksudnya gini, pasti kan sangat tidak mudah ya Cimonik ya. Maksudnya di depan suami pulang kerja tetap harus dengan senyum yang ceria. Iya. Gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya sih ya, sangat memberkati kita. Nah Cimonik sekali lagi dong, saya mau tanya lagi nih ya. Berarti dengan kata lain memang seorang istri yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan intervensi Tuhan dalam hidupnya, pasti hidupnya itu berbuah yang sangat baik bagi suami dan keluarganya ya Cimonik ya. Dan itu sangat penting ya. Banget. Betul, betul. Nah berarti dengan kata Kak Cimonik masuk pernikahan tahun ke-23 tahun depan, kira-kira nih sih penasaran aja, tahun keberapa sih yang kayaknya udah mulai seperti kunci tadi ya, yang mulai udah begitu, udah mulai semakin melekat gitu lah Ci. Keberapa ya? Walaupun sampai hari ini masih ada here and there yang kita adjust ya. Manusia hidup nggak sempurna, dan seperti saya tadi ngomong, setiap orang mengalami musim yang berbeda ya. Hari ini musimnya ini, 2 bulan kemudian musimnya beda lagi, kita nggak tahu kan. Makanya keep on adjusting gitu. Kalau saya mungkin tahun 2010 ke atas, mungkin di tahun ke-11, tahun ke-12 gitu. Itu baru gimana ya, frekuensi konflik makin lama makin berkurang. Nah, yang ajaib yang saya baru ingat nih, karena Ellen nanya ini, terakhir saya konflik dengan suami saya adalah tahun kemarin bulan 10. Tahun kemarin bulan 10. Itu yang dia share juga di Shield ya. Itu aja sih terakhir. Amazing juga sih, saya baru ingat. Nah, saya mau kasih tambahan untuk berkata-kata dengan bijak. Saya baca satu quote dari hamba Tuhan, bagus nih. Berkata bijak itu adalah tahu bagaimana dan kapan harus bicara, apakah perlu bicara, dan apakah lawan bicara kita adalah orang yang tepat pada saat itu untuk diajak bicara. Nah, saya juga mau bagi dari contoh, hampir sama kayak Tasya, berkata-kata dengan bijak dan bertindak dengan tepat ya, seperti Abigail tadi. Dia tahu kapan dia harus bertindak, dia nggak tunda-tunda loh. Besok aja, lusa aja deh baru saya cari Daud, enggak, dia langsung bertindak. Nah, Abigail itu jadi gini, kalau suami saya pulang kantor, jadi rumah saya ruang makan, ada tangga turun. Jadi suami saya naik dari tangga, langsung saya lihat dari ruang makan muka dia kan. Pertama dia pulang kantor, saya lihat dulu mukanya, kira-kira gimana nih. Iya. Dia naik tangga, hai gitu, berarti oke, he's having a good day. Kalau dia naik tangga, nunduk sambil telepon atau begini-begini, waduh, ini pasti nggak bisa. Hi, I want to tell you something. Saya nggak mungkin ngomong begitu. Saya pasti bilang, hi Dave, how's your day? Ya oke, dia bilang gitu. Langsung saya sediain itu. Gimana? Apakah you want to tell me something yang saya bisa share beban kamu gitu loh. Mungkin kan kalau di ngomongin lebih enak dikit ya. Ntar dia bilang nanti aja ya, saya makan dulu. Dan kalau dia udah berkata itu, saya tidak akan uber. Ayo dong kasih tahu dong, Enggak, saya nggak mungkin. Saya akan tunggu dia tenang, baru gimana Dev? Ada yang bisa saya bantu. Itu yang saya lakukan hari-hari. Dan itu akan menghindari konflik. Walaupun kepo ya, pengen tahu ya kenapa sih muka dia begitu sih. Tapi ya udahlah, yang penting kita tunggu karena kita tahu watak pasangan kita. Itu sih yang saya bisa bagi. Berarti para wanita hebat kita semua dikurang-kurangi lah, kalau kata orang Batak itu ya, apa dengan logat Batak ya, dikurang-kurangi lah kepo itu gitu. Karena paling tidak kalau kita terlalu kepo gitu ya, jadinya suami agak merasa terganggu ya Ci ya. Terintimidasi, terganggu, saya juga nggak tahu. Apalagi kan perempuan kan ngomong lebih banyak ya. Betul. Hari itu kita ngapain kan, kita pengen cerita kan. Iya betul. Tahanlah kata-katamu dan kepomu. Lihat dulu situasi, kondisi lah ya. Kalau udah tenang, oke.
no problem sih. Berarti berkata-kata dengan bijak Yeah. dan bertindak dengan tepat Yes. adalah pada waktu situasinya harus kita Yeah, lihat ya, yeah. tepat atau tidak. Yes. Puji Tuhan, terima kasih Cimonik untuk Thank you. sharingnya. Mungkin Cimonik sebelum kita tutup ada yang mau disimpulkan? Seperti yang kita sudah share ya, sudah wah kita udah berbagi banyak. Para wanita hebat, saya percaya hidup ini tidak akan luput dari masalah ya. Tekanan pasti ada. Apalagi di zaman pandemik ini, kiranya kita terus melibatkan campur tangan Tuhan. Kita harus hidup melekat benar-benar kepada Tuhan ya, supaya kita tahu isi hati Tuhan dan Tuhan bisa kasih kita hikmat apa yang harus kita lakukan terhadap pasangan. Kita berharap mereka berubah, ya itu adalah suatu hal yang baik. Tapi ingat bahwa kita nggak bisa merubah pasangan kita kecuali dengan campur tangan Tuhan ya. Kita sebagai istri juga kita harus mengutamakan suami. Kita harus menomorsatukan ya, kita harus berkorban. Bahkan kita berkorban sekalipun kita harus lakukan itu. Karena kita adalah satu daging. What you feel is what I feel. Begitupun juga sebaliknya ya. Dan jangan lupa waktu kita perlu berkata-kata, perlu bertindak, kita harus tunggu timing berkata-kata dan bertindak dengan bijaksana. Itu saja. Puji Tuhan. Terima kasih Cimonik. Dan para wanita hebat, sebelum kita tutup program ini, kita akan menaikkan satu pujian dan setelah itu program ini akan ditutup doa oleh Pastor Monik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Buat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, dan biarlah setiap kita para wanita hebat Tuhan terus mengandalkan Tuhan dan terus setia untuk membiarkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat siang hari ini di mana Engkau telah mengajar kami semua untuk menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang mau berkorban buat suaminya, wanita yang bisa mengatasi segala perbedaan yang ada dalam rumah tangganya. Terima kasih untuk hikmat Tuhan, terima kasih untuk pewahyuan dari Tuhan. Biarlah wanita-wanita hebat yang menonton acara ini boleh dipulihkan dan semakin serupa dengan gambaran yang Kristus mau atas kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan supaya boleh menjalani firman Tuhan dalam kehidupan mereka dan mereka boleh berbuah bagi banyak orang. Sekarang biarlah semua wanita hebat di tempat ini pulang dengan damai sejahtera, dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Monik udah jadi berkat buat kita hari ini.
Terima kasih untuk Tasya dan para wanita hebat. Sampai jumpa lagi di program Women's Talk episode selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Dan saya ingin mengingatkan, jika Anda ingin terus belajar firman Tuhan, jangan lupa program Mendalami Alkitab dengan Abo lewat live IG dan juga pemuritan anak melalui Meno and Friends setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Tuhan Yesus memberkati.